Malam. Ya, silakan. Ini Ustaz Alif Anahlin ini ingin belajar Islam, Ustaz Alif. Dia tadi naik ke Komal Morotalan bareng dengan saya. Katanya senang mendengarkan ini ayat-ayat suci. Silakan Valen kalau mau bertanya kepada Ustaz Tata, ada Ustaz Alif. Silakan. Iya, terima kasih. Iya, saya tadi, dan bukan cuma tadi ya, saya selalu mendengar dari bawah, kalau rezeki saya biasa dinaikkan. Gitu. Saya tadi satu room dengan siapa ini, Arif, Ustaz Arif. Di siapa tadi yang khutbah itu, Yahya. Yahya Iya. yang ya. Ustaz Yahya Waloni. Ya, kita sama-sama mendengarkan ceramahnya Ustaz Yahya Waloni. Ya, Panalen. Seperti yang disampaikan Ustaz Arif, saya orang belajar tidak seperti teman atau keluarga saya tadi sesama Oten. Saya ingin belajar, izinkan saya bertanya, dan saya tidak paham tentang Bibel. Saya hanya mendengar khutbah-khutbah pendeta di gereja. Pertanyaan saya pertama, kalau melihat narasi-narasi para ustadz selama ini saya saksikan, dan malam ini juga hampir semua sepertinya isi dari kitab kami itu merujuk ke bukan Yesus Tuhan. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah pendeta yang memberikan khutbah kepada kami jemaah ini tidak pahamkah itu? Kenapa umat-umat selain kami Kristen lebih paham? Salah satunya Islam lebih paham tentang isi kitab kami. Itu pertanyaan pertama, mohon pencerahan. Ya, itu perjalanan pertama ya. Terima kasih Bang Valen sudah bisa menerima undangan saya tadi. Beliau sebenarnya tadi ingin naik Ustaz, tapi karena di kanan kirinya masih ada keluarganya yang Kristen semuanya, sehingga baru sekarang mungkin saat ini punya kesempatan jauh dari orang keluarganya yang Kristen. Silakan Ustaz Alif, pertanyaan yang pertama itu Ustaz Alif. Oke, baik, terima kasih. Umat Islam dulu ya. Muslim ini satu punya prinsip. Apa itu? Al-Quranul Karim adalah mutlak kebenaran, di mana apa yang disampaikan kami tidak boleh ragu tentang kebenaran informasi tersebut. Makanya di dalam Al-Quran ketika Allah mengisahkan tentang Nabi Isa, Allah berfirman di dalam surah Ali Imran, Bismillahirrahmanirrahim, Al-Haqqu min Rabbik. Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Maka janganlah kamu tergolong dari orang-orang yang ragu terhadap kebenaran Al-Quran. Itu pertama. Lalu Al-Quran menyebutkan, itu kan tertulis ya di dalam surah Ali Imran, bahkan di ayat 61, 62, 63 di situ dibahas. Saya sebutkan dulu ya beberapa poinnya. Ternyata di situ kisahnya tentang Nabi Isa alaihissalam. Al-Quran itu begitu banyak mengisahkan Nabi Isa alaihissalam. Nah, di situ dijelaskan apa? Bagaimana Allah memberikan wahyu kepada Nabi kami, ya, melalui Nabi Muhammad SAW di dalam surah Ali Imran tersebut dikatakan demikian. Katakanlah oleh engkau wahai Muhammad, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ta'alau ya ahlal kitab, saya ingat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallaha wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dun arbaba min dunillah. Nah, Nabi kami memberikan pesan kepada kami atau memberikan pengajaran kepada kami kepada orang-orang yang menuhankan Nabi Isa. Apa itu? Wahai ahli kitab, marilah kita berpegang, marilah kita kembali kepada satu prinsip ketetapan Tuhan yang tidak ada perselisihan antara kami dengan kamu.
bahwa kita tidak menyembah selain Allah, alias kita ini mengajak kita agar hanya menyembah Allah gitu. Kita tidak menyembah selain Allah, berarti kita wajib menyembah hanya kepada Allah. Bukan hanya cuma itu, wala nusyrika bihi syai'a, dan kita tidak menyekutukan Tuhan. Satu, mengajak para ahli kitab hanya menyembah Allah. Kedua, tidak boleh menyekutukannya. Ketiga, dan janganlah kalian jadikan satu atau yang lainnya dijadikan sebagai Tuhan selain Allah. Jangan kau adakan lagi Tuhan selain Allah. Itu surah Ali Imran ayat 64. Memberikan pesan yang sangat positif kepada para ahli kitab, kepada orang yang mengaku sebagai pengikut Nabi Isa. Lalu siapa Nabi Isa ini? Dijelaskan di dalam Al-Quran, contoh surah Maryam, dia berkata, qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Aku ini seorang nabi, aku ini hamba Allah, seorang utusan Tuhan yang diberikan kitab. Nah, itu yang disampaikan. Ketika Al-Quran menyampaikan demikian, maka ini kami sampaikan kepada orang-orang yang menuhankan Nabi Isa atau menuhankan Yesus. Nah, kalau kami hanya menyampaikan tentang Al-Quran, tentu teman-teman merasa risih karena itu bukan kitabnya. Kami pelajari kitab Anda, begitu kita buka pengajaran Yesus, apa yang diucapkan oleh Yesus, ternyata Yesus pun mengaku dirinya sebagai hamba Tuhan. Dia itu sebagai utusan Tuhan, dan dia mengajarkan Tuhan itu Esa. Aduh, suara bayinya keras nggak, host nangis? Enggak masalah Ustaz. Jauh. Enggak masalah Ustaz. Bentar ya, saya pelanin mic-nya sedikit, tapi saya ini biar nggak terlalu masuk dari jauh. Oke? Nah, itu ya tadi. Nah, begitu kita buka di dalam kitab Anda, misal Matius 12 nomor 18, di situ Tuhan sendiri berfirman, lihatlah itulah hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Loh, Yesus di hadapan Sang Pencipta, dia itu sebagai hamba yang dipilih. Yesus sebagai hamba. Al-Quran surah An-Nisa juga mengatakan ayat 172, la yastankifal masihu abdan lillah. Al-Masih sekali-kali tidak enggan dia itu menjadi hamba Allah. Ternyata dia juga utusan Tuhan. Kitab Anda mengatakan utusan Tuhan. Apa yang dia ajarkan? Makanya tadi yang saya katakan, sesuai ajaran Nabi Isa di dalam Al-Quran menyebutkan Innallahu wa rabbi wa rabbakum. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhan kalian semua. Inilah jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu menyembah Tuhan yang Esa. Nah, ternyata tadi Yesus pun berkata di dalam Bible, ucapan Yesus, nyala engkau iblis, sebab ada tertulis sembahlah Allah Tuhanmu, hanya kepada dia engkau berbakti. Merujuk kepada ajaran Yesus, Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya Tuhan. Tapi Yesus selalu mengajarkan dia itu utusan Tuhan dan mengajak menyembah Tuhan yang Esa. Ini ajaran Yesus. Namun yang kami ketahui selama kami berdiskusi rata-rata teman-teman Kristen, terutama mungkin nanti pendetanya, dalil menuhankan Yesus selalu merujuk kepada oknum lain yang mengatasnamakan Yesus. Misal, mohon maaf, dari surat-surat Paulus. Rata-rata dari sana ngambil doktrinnya. Bukan langsung dari ucapan Yesus. Bahkan nih, ucapan atau ajaran Paulus sendiri pun itu banyak berubah makna dan terjemahannya ketika masuk dalam doktrin gereja. Itu berbeda. Nah, artinya landasan iman teman-teman Kristen sejauh kami berdiskusi, mengambil dalil menuhankan Yesus selalu dari oknum lain, bukan dari ucapan Yesus. Disitulah terjadi perdiskusian yang sengit. Mana coba, apakah kalian pegang prinsip ajaran Yesus atau kalian memegang prinsip ajaran orang lain yang mengatasnamakan Yesus? Itu kesekiannya. Berikutnya satu lagi poinnya. Pak, kami juga teliti, kami juga buka sejarahnya. Ini doktrin tentang Yesus Tuhan ini dari mana ajarannya? Doktrin tentang Trinitas itu dari mana ajarannya? Kita buka, kita bedah data, kita cari dalilnya. Loh, ternyata doktrin tentang Trinitas sendiri pun itu bukan dari ajaran Yesus. Tapi itu baru dibentuk, dicetuskan
oleh seorang bapak gereja di abad kedua yang bernama Tertullian, masuk doktrin Trinitas sehingga dirumuskan sampai abad keempat. Sampai abad keempat. Sehingga terjadilah Bapa Tuhan, Roh Kudus Tuhan, Yesus juga Tuhan. Padahal merujuk kepada ajaran Yesus di abad pertama, Yesus mengajarkan Tuhan itu Esa. Kalau kita buka datanya ini Pak, abad kedua Tertullianus membuat sebuah konsep tentang Trinitas. Oh berarti itu bukan dari Yesus. Nah, abad pertama, kedua, ketiga, bahkan beberapa kali konsili, sampai ke abad kelima, maka nanti datang Nabi terakhir mengingatkan mereka. Jadi yang dikoreksi, yang diingatkan itu bukan ajaran Yesusnya, tapi ajaran orang lain yang mengatasnamakan Yesus yang dirumuskan oleh mereka. Itulah Al-Quran mengatakan di dalam An-Nisa ayat 171 bahwa la taglu fi dinikum, kamu tuh jangan berlebihan dalam agamamu. Wala taqulu salasah, jangan kau katakan Tuhan itu tiga, intahu khairul lakum, hentikan, itu lebih baik bagi kalian semua. Itu diingatkan lagi. Begitu Pak Van Halen. Mungkin bisa ditambahkan Ustaz Alif, kenapa ini tidak diajarkan oleh bapak-bapak gereja ketika beribadah katanya? Ya kalau coba gini dulu deh Pak Van Halen. Sering nggak diulang-ulang ajaran Yesus bahwa Yesus itu mengajarkan menyembah Allah yang Maha Esa? Pernah didengar nggak? Ya. Enggak kan? Jarang kan? Ya. Atau misal begini, Yesus itu adalah hamba Tuhan. Coba di gereja khutbah yang keras. Wahai para jemaat-jemaatku, Yesus itu adalah hamba Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Bubar jemaat. Loh, ngapain kita nuhanin hamba Tuhan? Kan gitu. Paling biasanya yang diucapkan itu, percaya Yesus hebat, kamu akan diselamatkan. Percaya Yesus mati di kayu salib, kamu akan ditebus dosanya. Bla bla bla, kayak gitu. Rata-rata teman-teman Kristen ketika bernarasi. Gak mungkin membacakan di gereja khutbah Petrus ketika di Kisah 3 nomor 13. Tuhannya Abraham, Tuhannya Ishak, Tuhannya Yakub adalah Tuhan nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang engkau serahkan kepada Pilatus. Waduh, kok di situ dikatakan Yesus hamba Tuhan? Ya jemaat makin pusing lah. Lebih baik cari dalil bagaimana menguatkan kalau Yesus itu adalah Tuhan. Kan biasanya begitu jadinya. Begitu Pak. Silakan dibuka Van Halen mute-nya. Ustadz siapa tadi? Ustadz Alif ya, terima kasih. Apa yang disampaikan tadi saya paham. Dengan penjelasan tadi saya bisa mengatakan apa yang disampaikan oleh pendeta saya itu doktrin atau dongeng, karena apa yang disampaikan di room-room semacam ini oleh saudara kita Muslim, orang Islam, bertentangan yang disampaikan oleh pendeta di gereja. Seperti itu. Jadi di kitab kami itu apakah ada dua pengarang gitu, satunya dari Yesus, satunya dari bukan Yesus, seperti penjelasan Ustaz Alif tadi. Apakah seperti itu? Jadi yang bukan dari Yesus itulah dongeng dan yang didoktrin ke kami itu ya. Silakan Ustaz. Waduh, baik. Sejauh yang kami teliti ya Pak ya. Pertama, kitabnya teman-teman Kristen itu kan kita lepas dulu nih yang disebut Perjanjian Lama atau yang dipegang oleh bangsa Yahudi. Sekarang kita kepada ajaran Yesus. Kitab Anda dicatat, kalau Bapak buka sejarahnya yang disebut sebagai Injil Sinoptik atau sinopsis itu, mereka kisahnya kan mirip-mirip sama. Berawal dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu mirip-mirip. Tapi informasinya juga bertentangan. Maksudnya ada yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan Yesus disidang jam 12 masih diadili. Ada yang mengatakan jam 9 Yesus sudah disalib. Tapi kisahnya itu tentang mirip sama gitu loh. Nah,
Kalau kita lihat lagi sejarahnya berdasarkan pengakuan dari Lukas, Lukas 1 mengatakan Lukas itu membukukan kitab Lukas itu berdasarkan apa yang dia selidiki dari sebuah peristiwa. Dia selidiki orang-orang lalu dibukukan, dijadikan kitab, diberikan kepada Theophilus. Nah, oke, itu sejarah kitabnya. Nah sekarang Pak, kitab Anda konon baru ditulis itu, yang sinoptik ini, ya, yang Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu baru ditulis setelah Yesus tidak ada. Setelah Yesus tidak ada. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu sekitar tahun 70-80-an. Baru ditulis. Yesus terangkat tahun 30. Sementara kitab Anda baru ditulis tahun 70 sampai 80, bahkan sampai 150-an. Nah, sementara yang lebih dulu adalah surat-surat Paulus. Kisaran tahun 40-50-an. Surat Paulus. Nah, di situ aja Pak, ada mata rantai yang terputus sebenarnya. Dan kalau kita lihat sejarahnya, yang disebut kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes awalnya itu tidak ada nama. Hanya bapak-bapak gereja memutuskan ini dikatakan Injil karangan Matius, ini karangan Lukas, ini karangan Yohanes. Awalnya tidak ada nama, tapi nanti disandingkan kepada nama mereka. Nah itu yang mengisahkan tentang Yesus, yang posisi Yesus masih ada pengajarannya. Lalu ada penulis yang namanya Paulus. Setelah Yesus terangkat, ajaran Paulus, nanti dia mengaku bertemu dengan Yesus, tapi Yesus sudah tidak ada. Lalu terjadi pengajaran surat-surat yang diberikan ke Roma, ke Efesus, ke Galatia, ke Filipi, dan seterusnya. Ajaran-ajaran. Nah, itu surat Paulus dikanon dan dijadikan kitab suci. Padahal Paulus sendiri tidak pernah bertemu dengan Yesus selama Yesus mengajar 3 tahun. Maka kita lihat sejarahnya. Ada pengajaran Paulus, ada pengajaran Yesus. Nah, pengajaran Paulus dengan pengajaran Yesus ini prinsipnya sama atau tidak? Bisa kita teliti, kita kaji. Kan gitu. Nah, contoh Paulus banyak mengutip. Bahkan ada kata pujangga dari Yunani dikutip, dimasukkan ke dalam surat dia, dijadikan kitab suci. Ada juga kutipan, dan yang berlawanan yang paling kental dan paling kelihatan adalah contoh misal begini. Yesus ketika dia mengajar tertulis di Matius 5 nomor 17 bahwa dia 1 titik pun tidak akan menghilangkan dari hukum Taurat. Justru kalau orang itu meniadakan hukum Taurat walau 1 titik pun, 1 iota itu dia menggunakan bahasa Ibrani, iot. Iot itu dalam bahasa Ibrani huruf paling kecil seperti titik. Nah, 1 kayak gitu pun dihilangkan, maka orang itu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ancaman dari Yesus. Tapi Paulus menulis surat menjual Yesus ketika Yesus mati di kayu salib. Dengan matinya Yesus di atas kayu salib, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Coba, ini berlawanan atau tidak? Apa yang diucapkan oleh Yesus tidak boleh dihilangkan. Apa yang diajarkan oleh Paulus membatalkan semua hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Yesus datang menggenapi, Paulus mengajarkan membatalkan. Ini kan berlawanan. Berlawanan. Nah di situ banyak contoh yang lain kalau kita sebutkan. Nah itu yang selama kita kaji. Artinya Ustadz, benar saya bilang tadi ada 2 penulis di kitab kami itu ya? Ada Lukas juga penulis. Maksud saya ada yang benar, ada penulis yang salah gitu maksud saya. Sebenarnya kalau kita mau menilai benar salah, kalau kami umat Islam, kami barometernya Al-Quran. Sesuai dengan Al-Ma'idah ayat 48. Nah kalau teman-teman Kristen mungkin, kalau seandainya itu karena sudah dikanon, dijadikan kitab sucinya orang Kristen, siapapun yang menulis tentang ajaran Yesus, barometernya itu kembali ke Yesus sebenarnya. Mestinya kalau mau menilai kebenarannya. Ketika pengajaran itu berlawanan dengan ajaran Yesus, ya otomatis harus diambil salah satu. Nggak mungkin diambil keduanya atau di-mix. Nggak bisa. Salah satu contoh, pengajaran tentang pembunuhan terhadap orang yang tidak bersalah itu sangat dibenci oleh Tuhan.
Yesus mengajarkan agar masuk surga itu adalah apa? Lakukan segala perintah Tuhan. Kan gitu. Nah, nanti kalau ada yang mengajarkan percaya Yesus mati di kayu salib, kamu diselamatkan, kamu masuk surga. Lah itu kan berlawanan. Prinsip salib aja berlawanan antara ajaran Yesus dengan ajaran orang lain yang mengatasnamakan Yesus. Kan gitu. Tapi misal contoh, ada ajaran Paulus kalau kita lihat di dalam 1 Korintus 8 nomor 6. Kan di situ hanya ada satu Allah saja. Maksudnya hanya ada satu Theos, hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Bapa. Dan hanya ada satu Kurios saja. Nah, di situ maksud Paulus bisa merujuk kepada Tuhan, junjungan sebagai pengajar. Nanti bahayanya lagi masuk terjemahan beda lagi maknanya. Hanya ada satu Tuhan saja. Loh, ini gimana ceritanya? Tadi Bapa itu sebagai Tuhan, katanya hanya satu. Terus terjemahan lain, hanya satu Tuhan saja, yaitu Yesus. Kalau begitu Bapa bukan Tuhan dong. Nah, ini nanti kerancuan juga terjadi dalam penerjemahan. Itulah kenapa sebenarnya kami umat Islam, ketika bingung dalam terjemahan, kembalikan kepada originalnya. Dalam kaidah bahasanya. Kan setiap bahasa itu memiliki kaidahnya tersendiri. Kayak gitu. Jadi kembali rujukannya, kalau kami di Islam, ada hadis yang mengatasnamakan ucapan Rasulullah. Nah, itu dipertanyakan ketika bertentangan dengan Al-Quran. Apakah ini benar? Diteliti sumbernya dari siapa? Sanadnya terhubung atau tidak kepada Nabi kami? Kan gitu. Siapa yang menyampaikannya? Kalau yang menyampaikannya pernah berbohong, maka itu hadis tidak bisa dijamin kebenarannya. Itu saking terjaganya kultur di dalam Islam untuk kesohihan sebuah informasi dari agama. Kalau kitab Anda, ya mohon maaf. Sebelumnya Matius, Markus, Lukas, Yohanes pun itu tidak ada nama. Dinamai di abad kedua atau dinamai di atas namakan Yesus. Makanya dulu Injil karangan Yesus. Lukas. Dulu disebutnya karangan Matius. Nah itu dulu pakai karangan. Sekarang tidak ada lagi Injil Matius, Injil Lukas, dan seterusnya. Nah seperti itu, Pak. Ya, jadi saya ini tidak ingin larut dalam kesesatan. Saya tidak mengatakan agama saya ini sesat. Saya ini dalam tahap mau menjelajahi seperti apa Islam kolaborasi dengan agama saya sekarang ini, Kristen. Saya ingin saya sampaikan dulu. Saya ini diam-diam, saya digelap ini ngomong. Saya tidak on cam. Karena jangan sampai saya diketahui keluarga besar saya, karena saya punya akal, punya hati, ingin mencari mana sesungguhnya yang benar. Karena tidak mungkin ada dua Tuhan, Tuhan Islam dan Tuhan Kristen. Pasti ada satu Tuhan yang benar. Nah, oleh sebab itu, saya ingin belajar ini, artinya jangan merasa teman-teman Islam saya mau bertanya terus gitu. Memang saya ingin mau bertanya tentang agama saya, diperkuat dengan dalil-dalil yang ada di agama saudara saya Muslim gitu, di Al-Quran khususnya ya, dan hadis. Saya lanjut bertanya ya. Kalau seperti tadi penjelasannya Ustadz, berarti di kitab saya ini ya semakin membuat saya bingung, ragu, karena menurut penjelasan tadi karangan, kemudian secara historis Ustadz tadi menjelaskan tidak ada yang sekarang ini sudah kalau undang-undang itu di amandemen bahasanya ya, direvisi kitab saya. Saya punya akal. Apakah akal manusia lebih tinggi dari Tuhan yang berfirman sehingga manusia itu merevisi firman Tuhan? Nah, gitu. Itu kan sudah di luar logika saya sebagai manusia yang punya akal. Kita belum berbicara tentang ini ya Ustadz ya. Saya belum bertanya tentang sejauh mana kejadian penyaliban itu. Kita dasarnya dulu, dasar yang inti itu untuk apa kita bicara panjang lebar, tapi Tuhan kita salah gitu. Tuhan sudah salah.
Untuk apalagi kita mengikuti ajaran Tuhan yang salah, itu maksud saya. Jadi jangan dulu kita jauh ke sana, tapi saya ingin Ustadz banyak menjelaskan tentang teologi, ya, ilmu ketuhanan dulu. Tuhan saya Yesus dan Tuhan orang Muslim itu Allah. Tolong dijelaskan ke saya keberadaannya ini, keberadaan Tuhan Yesus dan keberadaan Tuhan Allah itu. Ini dasar inti ini. Untuk apa kita belajar perintahnya tapi sementara Tuhan kita belum jelas ini, karena ada Tuhan yang benar di dunia ini dua. Yang mana sebetulnya gitu? Apakah Tuhan saya atau Tuhan orang Islam? Nah gitu. Ini dulu, Ustaz. Silakan Ustaz. Tuhannya Yesus yang benar. Silakan Ustaz. Kita kembali begini ya. Pertama, saya sampaikan dulu Pak. Di dalam Al-Quran itu ada surah ke-21. Surah Al-Anbiya ayat ke-25. Di situ dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalna mir rasulin illa nuhiya ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Itu redaksinya kurang lebih seperti itu. Kalau salah mohon bantu dikoreksi teman-teman. Yang terjemahnya, tidaklah aku mengutus seorang rasul pun ya kecuali aku wahyukan kepada mereka, kepada para rasul itu, sesungguhnya tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Jadi setiap para rasul, utusan Tuhan, para nabi, itu menyampaikan wahyu yang sama tentang Tuhan itu Esa. Itu prinsip para nabi. Semua para nabi utusan Tuhan itu wahyunya sama tentang hal ketuhanan. Tuhan itu Esa. Coba kita lihat ajaran Nabi Musa di dalam kitab Ulangan. Dengarlah wahai orang Israel, Allah adalah Tuhan kita, Tuhan yang Esa. Di dalam ajaran Nabi Muhammad SAW ada surah namanya surah Muhammad ayat ke-19, dikatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah oleh kalian semua bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah. Surah Al-Ikhlas, katakanlah Tuhan itu Esa, Allah itu Esa. Ketika Yesus mengajar di tengah bangsa Yahudi, pernah nggak dia mengajarkan merubah ketentuan para nabi yang lain tentang yang prinsip ini? Tidak. Contoh tercatat di kitab Anda di Markus 12, di situ Yesus bersoal jawab dengan ahli Taurat, dengan orang Saduki. Dia ditanya, guru, apa hukum yang terutama? Yesus menjawab, dia tidak ngarang, dia tidak membawa ajaran baru, dia mengutip ajarannya Nabi Musa. Apa yang dia katakan? Dengarlah wahai orang Israel, Elohim adalah Tuhan kita, Tuhan yang Esa. Dia mengutip Ulangan 6 nomor 4, ajaran para nabi, ajaran Nabi Musa, Tuhan itu Esa. Coba kita pahami kalimat itu. Apa yang diucapkan oleh Yesus? Elohim, Allah adalah Tuhan kita. Yesus berkata di hadapan orang Yahudi. Berarti Allah itu, Tuhan kita itu, Tuhan saya, Tuhan kamu juga. Kan gitu. Bukan di situ Yesus mengaku dirinya sebagai Tuhan. Tetapi Allah yang mengutus dia itu adalah Tuhan kita. Tuhannya Yesus dan Tuhannya orang ahli Taurat. 2 Samuel 7 nomor 22, di dalam Yesaya 44, banyak itu ayat tentang Tuhan itu Esa, Tuhan itu Maha Suci. Al-Quran menyebutkan juga tadi Tuhan itu Esa, Maha Suci lagi Maha Tinggi, yang menghidupkan dan yang mematikan. Ya, makanya saya potong dulu supaya kita ada feedbacknya ya. Tadi dalam dalil yang disampaikan tadi bahwa Islam jelas sudah Tuhannya tadi disampaikan oleh Ustadz. Kalau di kami itu yang sering disampaikan oleh khutbah di gereja itu pendeta kami, akulah jalan dan hidup kehidupan, baik kehidupan dunia maupun kehidupan di surga nanti. Begini, saya kan kebetulan maaf kenapa saya diam-diam, karena saya salah satu aparatur sipil negara, ASN.
saya orang pendidikan, saya belajar filsafat. Filsafat itu berarti berpikir. Berpikir itu sampai ke akar-akarnya. Dan tidak semua berpikir itu dikatakan berfilsafat. Dikatakan berfilsafat itu atau berpikir itu adalah berpikir secara mendalam sampai ke akar-akarnya. Nah, pertanyaan saya, Tuhannya Ustadz itu dikatakan tadi Esa satu itu keberadaannya itu karena setiap yang ada pasti ada yang mengadakan, termasuk kita ini. Kalau Tuhannya Islam itu ada, tentu sebelum Tuhan itu pasti ada yang mengadakan lagi. Kan kita belajar ke akar-akarnya. Kalau nggak salah di Islam itu ada beberapa ayat yang menganjurkan untuk berpikir menggunakan akal. Nah, itu berfilsafat. Kalau dalam mata kuliah yang saya ikuti di pendidikan itu filsafat ya. Jadi tolong Ustadz jelaskan ke saya, karena kami di Kristen jelas wujud yang kami tuhankan itu terlihat menjelma menjadi firman, menjelma menjadi manusia, menjadi daging lewat rahim Bunda Maria. Lahirlah Tuhan kami di kota Daud. Itu kami menyaksikan, melihat wujud itu pada abad saat itu. Di Islam, coba dijelaskan kepada kami keberadaan Tuhan itu karena setiap yang ada, pasti ada yang mengadakan. Apakah Tuhan itu sudah ada dengan sendirinya? Silakan Ustadz. Oke, baik. Menarik sebenarnya kalau kita coba lebih jauh. Begini, saya merujuk kepada hadis Rasulullah aja ya. Saya tidak mau pakai asumsi. Ketika salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, dia bertanya begini. Aina kana rabbuna azza wa jalla qabla ayyakhluqa khalqahu. Di mana Allah itu berada di mana sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, segala makhluknya? Maka dijawab, kana fil amma. Allah itu sudah berada pada keberadaannya. Jadi gini, Tuhan itu tidak pernah terpengaruhi oleh keadaan makhluk. Sekarang yang dinamakan waktu, tempat, segala sesuatu itu makhluk. Tuhan yang menciptakan. Nah, Tuhan itu tidak bergantung kepada makhluk. Artinya Tuhan tidak bergantung kepada keberadaan waktu dan tempat. Bahkan sebelum Anda bertanya ada pun Tuhan itu ada. Ketika pertanyaan kata ada pun tidak ada, Tuhan itu tetap ada gitu loh. Nah, kalau ditanya tentang Tuhan itu seperti apa dan bagaimana? Pertama ajarannya di dalam Islam, satu, la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Tuhan itu tidak bisa dijangkau oleh pandangan mata, tapi Tuhan itu menjangkau seluruh makhluknya, baik yang di atas langit paling tinggi maupun di dasar bumi. Nah gitu, itu Tuhan. Lalu seperti apa Tuhan? Bagaimana kita menggambarkan Tuhan? Kalau tergambar oleh kepala kita, itu pasti bukan Tuhan. Makanya dikatakan, mahma tasawwarta bibalika fallahu bikhilafi dalik. Segala sesuatu apapun yang tergambar di benakmu tentang Tuhan, pasti itu bukan Tuhan, karena Tuhan tidak seperti apa yang engkau gambarkan. Seperti itu tentang Tuhan. Esensi Tuhan itu ya. Kalau sudah dikatakan dia itu seperti begini, dia itu bentuknya begini, itu udah jadi makhluk namanya Pak. Itu sudah pasti ciptaan Tuhan. Karena Tuhan itu berbeda dengan makhluknya. Al-Quran menyebutkan laisa kamisli syai'un wa huwas samiul basir. Allah itu tidak ada yang sama dengan dia. Sesuatu apapun. Dia maha melihat, dia maha mendengar. Itu Tuhan yang benar. Makanya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, mahma tasawwarta bibalika, apapun yang tergambar di dalam benakmu tentang Tuhan,
pasti itu bukan Tuhan. Dikatakan seperti itu. Yesus berkata, Bapa yang mengutus aku, Dia yang bersaksi tentang aku, rupanya tidak pernah kau lihat, suaranya pun tidak pernah kau dengar. Itu kata Yesus. Tidak pernah ada yang melihat Tuhan. Di dalam 2 Samuel 7:22, Tuhan juga berfirman, tidak ada yang sama seperti aku, baik yang di langit maupun yang di bumi. Tidak ada yang sama. Tuhan itu ada, keberadaan Tuhan berbeda dengan makhluknya. Kita sekarang berada dalam dimensi ciptaan. Maka segala sesuatu yang nampak, apalagi yang bisa dilihat, itu pasti ciptaan Tuhan. Itu jelas. Seperti itu kaidah memahaminya. Nah, jangankan makhluk itu bisa gini. Semua makhluk, kan gitu ya, semua makhluk itu kan bisa dilihat. Yang tidak, makhluk pun ada yang tidak bisa dilihat. Maksudnya begini, jangankan ke Tuhan, ciptaan Tuhan pun bisa kita rasakan keberadaannya, tapi kita tidak pernah bisa melihatnya. Nah, contoh tadi akal Anda tadi katakan. Akal loh, ini akal ya. Manusia itu diberikan akal oleh Tuhan. Itu manusia. Kita yakin, kita percaya semua di sini itu punya akal. Punya. Pertanyaan saya, bisa nggak Anda tunjukkan kepada saya, akal Anda? Seperti apa bentuknya? Seperti apa warnanya? Ukurannya berapa? Kan gitu. Tidak bisa. Tapi bisa kita rasakan keberadaannya. Oke Ustadz, saya paham penjelasannya. Segala sesuatu yang nampak ini adalah ciptaan. Di luar ciptaan itulah Tuhan ya Ustadz ya. Kemudian biasanya saya menyaksikan dialog atau diskusi semacam ini selalu disampaikan utamakan akal, gunakan akal. Kalau kami di OTEN ini kan gunakan iman untuk mengimani Tuhan. Seperti itu. Nah, apakah narasi-narasi yang disampaikan oleh para apologets Islam itu mengutamakan akal itu menyampingkan iman? Karena apa yang dinarasikan Ustadz tadi itu tentang keberadaan Tuhan itu semuanya tidak diterima oleh akal, tapi itu diterima oleh akal ketika ada dalil-dalil yang Ustadz sampaikan tadi lewat dalil Al-Quran dan apa itu hadis ya, lewat dalil itu. Tapi secara akal tidak sampai ke sana dengan keterbatasan akal kita, kan begitu. Berarti narasi tentang mengutamakan akal itu barangkali kita kolerasikan dengan iman. Ada yang harus kita imani, yang tidak bisa dijangkau oleh akal, tapi dia terjangkau ketika ada dalil. Gitu Ustadz ya. Oke. Boleh saya di sini kita ambil satu biar perspektifnya terbangun dan kita sama memahaminya. Kita kan ngobrol di sini mengosongkan gelas ya Pak ya. Maksudnya begini, pertama, bahkan ya berkaitan dengan akal, maksud akal di sini adalah akal sehat. Atau dalam bahasa Islamnya itu ada namanya akal gorizi. Akal gorizi itu akal yang bisa mengenal Tuhan, menghubungkan dengan Tuhan. Bukan akal tobi'i, akal karakter aja, tabiat saja seperti hewan binatang. Itu yang membedakan manusia dengan Tuhan. Manusia dengan binatang. Begini, bahkan syarat untuk menjadi seorang muslim, contoh, muslim itu kan berarti orang Islam. Islam itu kan berarti ada ketentuan syarat yang mesti dijalani, contoh sholat. Itu syaratnya itu harus akalnya sehat. Kalau akalnya tidak sehat, tidak wajib bagi dia menjalankan syariat Islam. Karena orang yang menjadi seorang muslim berarti dia berakal sehat. Itu pertama. Kedua begini.
Dalam sebuah definisi ulama kami menjelaskan, awalu wajibun alal insan ma'rifatun billahi wastikon. Pertama kali yang diwajibkan bagi manusia itu adalah mengenal Tuhannya beserta dalil-dalilnya. Dalil-dalil yang dia miliki, pendekatan firman Tuhan yang disebut dalil nakli, kedua pendekatan logika akal sehat yang disebut dalil akli. Itu harus seiring sejalan. Nah, akal sehat ini, Pak, akan menerima tentang Tuhan itu maha kuasa tidak bisa dijangkau oleh akal kita. Akal kita itu bisa terima karena itu sang maha. Jadi akal kita itu bisa menerima keadaan di mana di luar dimensi kita, di luar kemampuan kita bahwa ada sang maha yang kita tidak bisa menjangkau ke sana. Karena sesuatu yang sudah bisa dijangkau itu pasti bukan sang pencipta atau bukan sang maha. Begitu cara menggunakan akalnya. Contoh, Al-Quran menyebutkan, Al-Quran nih, Alif Lam Mim Dalikal Kitabul La Raiba Fi. Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudalil Muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dijelaskan seperti apa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman terhadap perkara yang gaib. Contoh Tuhan itu yang maha gaib, yang tidak bisa dijangkau, tidak bisa dilihat, kan gitu. Nah, kita percaya Tuhan itu ada, dan kita percaya Tuhan itu tidak bisa dijangkau oleh mata kita, tapi kita bisa percaya ketahui bahwa Dia itu ada dari apa yang Tuhan perbuat, ciptaannya. Makanya Al-Quran menyebutkan, mau mengenal aku, kenalah makhlukku. Kenali makhlukku, maka engkau akan mengenal aku. Al-Quran menyebutkan, sanurihim ayatina. Akan aku tampakkan kepada kalian semua atau kepada mereka tanda-tanda keberadaanku. Dengan cara apa? Fil afaki, di seluruh ufuk bumi, wa fi anfusihim, dan pada diri kalian semua. Jadi untuk mengenal Tuhan itu, kenali ciptaan Tuhannya. Kenali ciptaan Tuhan, maka engkau akan mengenali Tuhan Sang Maha yang tidak bisa dijangkau oleh akal Anda tentang esensinya. Nah, begitu caranya Islam memahami Sang Maha itu, Tuhan itu. Nah, sekarang kita untuk mengenali ciptaan Tuhan saja, kita belum sanggup untuk mengumpulkan semua keberadaan ciptaan Tuhan masuk ke dalam pengetahuan kita, itu belum tidak mampu. Bahkan sampai kita mati pun baru sekian persennya. Makanya Al-Quran menyebutkan di dalam surah Kahfi dijelaskan, seandainya lautan dijadikan tinta dan pohon-pohon dijadikan pena untuk menjelaskan keberadaanku, tidak akan cukup untuk menuliskannya. Menjelaskan tentang makhluk-makhluk yang Tuhan ciptakan, bahkan didatangkan lautan itu semisalnya lagi, tidak akan cukup. Artinya memang dengan ciptaan Tuhan saja kita belum bisa menjangkau semuanya, apalagi ke Tuhannya. Maka ketika kita tafakur namanya, memikirkan dan mentadaburi ciptaan Tuhan, maka kita akan mengenal tentang siapa itu Tuhan. Makanya Al-Quran menyebutkan, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dan orang-orang yang bertafakur memikirkan ciptaan Tuhan yang menjadi penguat iman tentang penciptaan langit dan bumi dan seluruh yang ada dalamnya termasuk manusia, dia akan mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Sungguh Tuhan, tidaklah engkau ciptakan semua ini sia-sia, maka lindungilah kami dari siksa neraka. Kita tidak akan bisa menjangkau Tuhan, esensi Tuhan. Jangankan ke Tuhan, ciptaannya saja kita terbatas untuk menjangkaunya. Maka disitulah kita pasrah tunduk patuh, memang Sang Maha itu ada. Lindungilah kami dari siksa neraka. Begitu konsep memahaminya di dalam ajaran Islam, Pak. Oke, Ustaz. Oke. Jadi Ustaz, saya bukan tidak sepakat dengan Ustadz ini ya, saya sepakat karena tujuan saya ini bagaimana saya menggali, memancing ikan yang ada di kepala Ustadz ini sehingga ikan ini bisa saya makan, gitu. Saya olah, saya proses menjadi darah daging saya. Suaranya putus-putus jaringan saya kayaknya ini ya. Sehingga
Ustadz jangan berpikiran saya tidak menerima penjelasan, tidak ya. Saya bertanya ini agar semua apa yang ada di otak Ustadz ini bisa keluar. Saya ambil, kemudian saya olah sehingga terbukalah wawasan saya. Oke, kita kembali ke tema tadi. Penjelasan Ustadz tadi ya, berarti yang kita pahami untuk mengenal Tuhan itu ciptaannya. Artinya bukan saja yang secara tekstual, tapi konteks kontekstual yang ada seperti ciptaannya bumi, ya, air, api dan lain sebagainya. Ciptaan ini termasuk kita manusia ini, kita membaca ini hal-hal ini dengan telinga, dengan mata, ya, dengan lisan kita, dengan rasa kita. Disitulah kita mengenal Tuhan. Tidak lagi kita mencari wujud Tuhan seperti Ustadz sampaikan tadi. Akal pikiran saya saja ini saya tidak bisa melihat, tapi ada akal ini. Begitu Ustadz ya pertanyaan tadi ya, akal saja. Iya. Kalau ciptaannya saja tidak bisa kita jangkau, kita lihat bagaimana Tuhannya, gitu Ustadz ya. Iya, untuk ciptaannya saja kita terbatas memahaminya, apalagi Sang Pencipta. Kalau Sang Pencipta bisa kita jangkau, sementara ciptaannya tidak bisa kita jangkau, artinya lebih hebat ciptaannya daripada Sang Pencipta. Oke. Berarti Tuhan Yesus itu tidak benar, kesimpulannya ya. Lebih tepat kalimatnya, menuhankan Yesus itu tidak benar kalau kita merujuk kepada ajaran Yesus dalam perspektif ajaran Yesus. Kalau kami sebagai Muslim sudah mengatakan justru hentikan pemahaman seperti itu. Hentikan, itu akan baik buat kalian semua. Kan gitu. Seperti itu, Pak. Ya, nggak apa-apa Ustadz, nggak apa-apa. Ini sudah telat juga, di tempat saya sudah sunyi semua pada bobo. Jadi kita open saja supaya terbuka semua, tidak ada rahasia lagi lah gitu. Supaya ini dunia semakin tua, umat kita semakin tua pula. Kalau kita mati dalam kondisi tersesat, tentunya yang rugi kita sendiri. Oleh sebab itu, mohon maaf teman-teman di bawah yang seide dengan saya, sepemahaman dengan saya, seagama dengan saya mohon maaf teman-teman. Saya ini tidak membawa nama agama saya, tapi saya membawa pribadi saya untuk bertanya kepada saudara-saudara kita yang ada di Komalan ini. Saya tidak ingin tersesat sampai ajal menjemput seperti itu, Ustadz ya. Siap Pak. Boleh saya ada tadi beberapa poin juga yang mesti saya tanggapi. Boleh kita bahas di sini Pak Van? Kita lebih lanjut lagi, kita kaji ya. Selama itu sebatas yang bisa saya kemukakan, silakan Ustadz. Ya, ini kan kita pendekatan saya percaya Bapak tidak membawa doktrin di sini. Tadi kan Anda mengutip tentang ayat ini kan, maksud kalimat ini. Yang di sini dikatakan, kata Yesus kepada mereka, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kan gitu ya? Ini masih menjadi pegangan Anda kan gitu. Nah, pertama begini. Inilah terjadinya bagaimana di dalam kekristenan sendiri pun ada kebingungan dalam menjelaskan ayat ini. Coba, satu, posisi Yesus sebagai jalan, ada yang dituju. Tapi yang anehnya dipahami, disimpulkan oleh teman Kristen yang Tuhan itu adalah jalan. Nah, belum lagi kita buka. Ada terjemahan coba. Ini kira-kira maknanya berubah atau tidak nih? Nih ya. Nih contoh. Nih. Ada terjemahan BIS. Di sini dikatakan apa? Yesus menjawab, akulah jalan untuk mengenal Allah dan mendapat hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, Bapak pernah nggak baca terjemahan ini?
Ini dijelaskan ke kami. Tolong Ustadz jelaskan karena di situ ada satu hakikat. Lanjutkan Ustadz. Tidak ada justru. Gini, ini coba beda terjemahan, beda tahun, itu beda isinya. Di sini ketika Yesus berkata, maksudnya dia itu adalah jalan untuk mengenal Tuhan. Berarti dipahami ajarannya. Coba ya, kita lihat ada TB di sini. Di TB dikatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Cuma segitu. Maksud di sini akulah jalan. Jalan itu jalan apa? Maksudnya adalah jalan untuk mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan. Kalau mau sampai kepada Bapa, ikutilah Yesus. Petunjuknya, ajarannya kan untuk mengenal, untuk mengenali Sang Bapa, Sang Tuhan. Berarti kan di situ dengarkan apa yang diajarkan. Makanya di sini dikatakan jalan untuk mengenal Tuhan, mengenal Allah. Bukan dia sebagai Tuhan, tetapi dia itu sebagai perantara, sebagai nabi utusan Tuhan. Makanya Al-Qur'an, ini kan dia utusan nih, menyebutkan begini. Di dalam surah 36 surah Yasin, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim, dan demi Al-Qur'an yang penuh hikmah, innaka sesungguhnya engkau wahai Muhammad, innaka laminal mursalin, salah satu dari para utusan Tuhan. Di antaranya kan tadi Yesus, ala sirotim mustaqim, yang berada di jalan yang lurus. Tuh. Salah satu utusan Tuhan yang berada di jalan yang lurus. Mau sampai kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan, ya dengarkan apa yang diajarkan oleh nabi tersebut, oleh utusan tersebut. Bukan jalan itu dituhankan, tetapi sang nabi itu yang menyampaikan firman Tuhan. Dengarkan ajarannya, ikuti ajarannya, agar kamu sampai kembali ke Tuhan. Begitu sebenarnya konteks untuk memahami, kalau tidak pakai doktrin. Iya. Oke, Ustaz. Kalau begitu pemahamannya, di kami itu digugurkan dulu yang namanya Tuhan Bapa, Tuhan Anak. Karena ini kan satu. Tuhan Anak, Yesus, membuka jalan menuju Tuhan Bapa. Nah, dua oknum ini adalah Tuhan. Satu hakikat. Yang menjadi Tuhan Anak ini untuk berinteraksi dengan manusia di bumi. Nah, Tuhan Bapa menunggu di surga. Nah, untuk menuju Tuhan yang ada di surga, maka diutuslah firman yang menjadi daging, yang saya sampaikan tadi lewat rahim Maria, jadilah Isa di Islam, Yesus di kami. Nah, Yesus inilah yang menerangkan, sehingga disampaikan di kitab kami itu dia utusan, diutus oleh Tuhan Bapa ke bumi, karena dia juga Tuhan Anak. Nah, Tuhan Anak ini yang menjelaskan semua firman yang ada di Tuhan Bapa itu. Karena satu hakikat ini yang disampaikan ke kami seperti itu, Ustadz. Saya mohon Ustadz bisa dijelaskan tentang narasi saya ini. Baik, kalau Pak Van mengatakan satu hakikat, saya rasa itu Bapak melawan Yesus. Oke, saya kembalikan lagi ke contoh ayat tadi, Al-Quran. Contoh nih, Al-Quran menyebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, Qul hadihi sabili ud'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma'ana minal musyrikin. Katakanlah wahai Muhammad, nih ya, inilah jalanku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak seluruh manusia kepada Allah, kepada Tuhan, dengan bukti yang nyata, Maha Suci Allah, dan aku tidak termasuk golongan orang-orang yang musyrik. Itu maksudnya jalan itu seperti itu. Kalau Muslim paham, Nabi kami di sini sebagai jalan,
Dan orang-orang yang mengikutinya akan menuju kepada Allah, kepada Sang Pencipta. Sebagaimana tadi kitab Anda yang menerjemahkan bahwa maksudnya dia jalan untuk mengenal Tuhan gitu. Nah, kalau Anda katakan ya barusan bahwa satu hakikat Yesus dengan Bapa itu berbeda, Pak. Dalam pengajarannya Yesus, misal saya buka ya nih, Yohanes, saya buka ketikan nih yang diucapkan oleh Yesus. Nih. Yohanes 5 nomor 26 ini ucapan Yesus. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Anak hidup sendiri, sang Bapa hidup sendiri, sang anak diberikan kehidupan oleh Bapa. Siapa yang Tuhan? Ya sebenarnya memberi kehidupan. Bukan sama, keduanya sama, bukan. Ini ucapan Yesus, pengajaran Yesus. Bahkan ini kalau kita buka ya, satu perikop, ini tentang kesaksian Yesus. Nih ya, ini kalau kita buka ya perikopnya. Kesaksian Yesus tentang dirinya. Jadi dia berkata seperti itu. Dia berkata, sang Bapa hidup dalam dirinya sendiri, sang anak diberikan hidup dalam dirinya sendiri. Kenapa demikian nih? Dan ia, sang Bapa, telah memberikan kuasa kepadanya, kepada Yesus untuk menghakimi, karena Yesus adalah anak manusia. Ini pengakuannya loh. Kesaksian Yesus tentang dirinya. Apakah Anda mau membantah kesaksian? Ini Yesus tentang dirinya. Ini saya lagi menceritakan, ini loh diri saya itu seperti ini. Saya itu anak manusia. Saya ini anak manusia yang diberi kehidupan oleh Tuhan. Apakah Anda percaya? Ini sudah tertulis di dalam kitab Anda. Kalau Anda katakan sehakikat sama, berarti Anda sedang membantah ucapan Yesus. Bahkan dia berkata seperti ini nih. Nih ya, di ayat ini dikatakan apa nih? Coba. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Lah, dia sendiri mengaku tidak bisa berbuat apapun dari dirinya sendiri. Dia itu hanya mengikuti sesuai dengan apa yang diperintahkan, apa yang didengarnya. Seandainya dia Tuhan, pasti dia punya otoritas. Dia punya kekuasaan untuk menentukan sesuatu. Bahkan dia berkata, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Aku berkata bukan dari diriku sendiri, aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Ini yang diajarkan oleh Yesus. Ini yang dijadikan kesaksian Yesus tentang dirinya. Kalau ada yang berbeda menjelaskannya, berarti orang itu sedang melawan ajaran Yesus. Kan gitu jadinya. Oke. Paham. Hal-hal semacam ini jarang dijelaskan oleh pendeta, Ustadz ya. Itulah maksudnya saya itu di tengah-tengah malam begini mau belajar dengan tidak, mudah-mudahan tidak ada saudara keluarga besar saya menyaksikan ini dulu. Jangan dulu terbuka bahwa saya ini mau mendekati ajaran Islam ini. Dengan penjelasan yang terakhir tadi Ustaz, berarti level Tuhan Yesus ini pada masanya itu adalah utusan, sama selevel dengan Muhammad di Islam pada masanya dan sampai sekarang, Ustadz ya? Ya, dia tetap utusan, Pak. Tetap utusan. Secara akal sehat, karena saya juga filsafat, menggunakan akal, kalau utusan itu jelas bukan Tuhan, pasti yang mengutus itu lebih tinggi dari yang diutus. Ada apa sebetulnya Ustadz? Ada apa sebetulnya di pikiran
di hati, di pengetahuan para pendeta yang mengajarkan tentang ini, Ustaz? Di dalam kitabnya teman Kristen, teman kitab Bapa, itu kan ada pengajaran baru di luar ucapan Yesus. Contoh Filipi 2 nomor 6 nomor 7. Kan gitu. Tuhan itu telah mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba, dan dia taat sampai mati, sampai di kayu salib. Yaitulah yang dikatakan Yesus sebagai Tuhan. Itu yang dijadikan barometer keimanan orang-orang Kristen. Saya sekali lagi katakan, Pak, mohon maaf sekali, apalagi tentang Trinitas ya. Ini kita bisa sambil tampilkan data loh Pak, tapi kalau Bapak mau sabar, apa yang saya paparkan tanpa ada saya tendensi sedikit pun dari saya bisa tampilkan data, itu bisa membuka pikiran Bapak juga. Itu datanya kekristenan kok. Dari Kristen. Kan gitu ya. Datanya dari Kristen. Nah, kembali lagi ke yang tadi, karena ada pengajaran seperti itu, yang dari Paulus contoh Filipi 2 nomor 6, 7 sampai 8 itu sering dijadikan barometer imannya teman-teman Kristen. Tuhan turun ke bumi dalam rupa manusia, dia mengosongkan diri, lalu dia taat sampai mati, sampai di kayu salib. Pak, kita buka data ya, kita buka data. Bapak masih mau sabar nggak? Nanti kalau saya tidak sesuai data, terutama data valid di kekristenan, Bapak boleh bantah saya. Saya siap mendengar, kecuali nanti kalau sudah ada yang di samping saya, ada yang terbangun, saya pending gitu. Selama ini masih aman, Ustadz. Aman. Siap. Oke. Saya buka ya, sebentar pelan-pelan. Saya sambil buka. Ini tentang konsep ya pengajaran. Bapak mungkin tahu sendiri juga bahwa Paulus kan pengajarannya banyak kepada bangsa-bangsa, contoh ke Roma, ke Filipi, ya artinya di mana di situ adalah ada konsep pengajaran, pemahaman dari kaum pagan atau para penyembah dewa. Iya, karena Paulus itu kan Rasul Paulus itu kan bertemu dengan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus menyampaikan, akulah Tuhan Yesus yang engkau aniaya, pengakuan Tuhan sendiri. Tolong dijelaskan Ustaz ini apa? Itu nanti jauh. Saya ke sejarah ini dulu ya. Gini Pak, saya melihat, saya sedikit dulu sampaikan, saya buka data, ada ajaran kaum Bani Israel, contoh kitabnya Nabi Musa, kitabnya Nabi Daud, Nabi Yesaya, dan para Nabi Bani Israel itu ada. Nanti masuk dalam kitabnya teman Kristen Perjanjian Lama. Lalu ada pengajaran Yesus. Pengajaran Yesus itu hadir di tengah bangsa Yahudi, di mana doktrin corak iman mereka tidak lepas dari apa yang tertulis di kitab mereka, yaitu kitabnya para nabi yang tadi saya sebutkan. Setelah Yesus tidak ada pengajaran Paulus yang doktrinnya, arahnya itu tidak sejalan dengan apa yang dipahami oleh bangsa Yahudi yang landasannya kitab Perjanjian Lama. Nah, ini bisa kita buka. Nanti arahnya menyesuaikan dengan siapa yang jadi targetnya. Makanya kan Paulus berkata di 1 Korintus 9 nomor 19 sampai 22, dia tergantung di tengah bangsa orang bukan Yahudi, dia menjadi orang yang bukan Yahudi. Dia menyesuaikan polanya di tengah-tengah masyarakat yang ada. Ini saya buka ya. Contoh begini, saya buka. Ini contoh. Ketika Yesus berkata di dalam Yohanes 10 nomor 34, bukankah ada tertulis di dalam kitab Taurat Musa, kamu adalah Tuhan? Dan jika bukan itu panjang. Jika bukan kepadaku, kepada siapa firman itu disampaikan? Itu kan ada kesananya. Ada kalimat merujuk kepada Tuhan dan anak Tuhan. Nah ini contoh. Disebutnya dalam bahasa Ibrani dikatakan Benai Elohim, anak Tuhan. Yesus berkata tuh, ketika bahwa Tuhan Yesus dengan Tuhan itu adalah satu, berkaitan dengan pengajaran, lalu ada utusan Tuhan yang dipanggil sebagai Tuhan dan anak Tuhan. Nah ini dulu Pak,
Di sini saya kuncinya. Kalau saya buka yang dimaksud oleh Yesus, dia mengutip kitab Perjanjian Lama. Yang dimaksud tentang anak Tuhan, itu bukan Tuhan yang sebenarnya. Yang Yesus kutip itu Mazmur 82 nomor 6. Di situ tertulis ada anak Tuhan yang maha tinggi. Maksudnya adalah manusia yang diberikan otoritas oleh Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan di muka bumi ini, untuk menegakkan hukum Tuhan. Bukan berarti manusia itu adalah Tuhan, bukan. Jadi, yang dikutip oleh Yesus tentang anak Tuhan atau Tuhan sekaligus kepada manusia, maksudnya manusia yang diberikan otoritas oleh Tuhan, karena dia mengutip kitab Perjanjian Lama. Nah, dipahami poinnya di sini ya Pak ya? Itu di Mazmur 82 nomor 6. Bahkan Nabi Musa sendiri dipanggil sebagai Tuhan di Keluaran 7 nomor 1. Apakah orang Yahudi menuhankan Nabi Musa? Tidak. Maksudnya mereka paham itu utusan Tuhan yang diberikan otoritas. Kalau demikian Pak, berarti corak pemahamannya Yesus itu tidak berbeda dengan penyampaian atau pemahaman orang Yahudi. Maksud anak Tuhan itu utusan Tuhan. Atau hamba Tuhan yang diberikan otoritas oleh Tuhan. Itu maksudnya. Nah, tapi kalau masuk iman Kristen, Yesus disebut anak Tuhan, maka itu adalah Tuhan. Itu masuk imannya Kristen. Kan gitu. Anak Tuhan adalah Tuhan. Doktrinnya. Makanya ada anak Theos. Kita lihat dong, ada kisah Dewa Zeus. Dia menghamili seorang perawan di bumi. Punya anak namanya Hercules. Hercules yang anak Theos juga disebut sebagai Theos. Hercules itu manusia, ya Theos. Ya dewa, ya Tuhan gitu loh. Berarti coraknya ini beda. Nah, makanya kita buka data nih ya. Ini contoh. Aduh sebentar. Ini tentang Tuhan yang turun ke bumi menjadi manusia. Ini dijelaskan di dalam kitab Anda nih. Ini kitab nih, Kisah 14 nomor 11. Di sini bunyinya, kita buka ya. Aduh, panjang sekali jauh. Nah, di sini dikatakan apa? Kita buka dulu. Nah, nih. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia. Dewa atau Theos telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Jadi, Di sini dijelaskan oleh kitab Anda, Pak. Jadi ada satu masa di mana Yesus sedang melakukan pengajaran di tengah bangsa Yunani. Likaonia ini bahasa Yunani. Kita bisa lihat tadi penjelasannya di sini. Ya, penjelasannya. Mereka Likaonia yang saya barusan baca, ya. Itu menggunakan bahasa Yunani, pemahaman tentang orang-orang Yunani. Nih, di sini dijelaskan keterangannya, sejarah di balik ayat tersebut itu ada. Orang banyak menyangka mereka bahwa mereka sebagai dewa atau sebagai Theos kan gitu. Mereka berseru kegirangan dalam bahasa mereka sendiri. Sebab rakyat biasalah yang berseru dalam bahasa Likaonia. Sebuah dialek dalam bahasa Yunani, dewa telah turun ke tengah kita dalam rupa manusia. Jadi, konsep dewa yang turun ke bumi dalam rupa manusia atau anak manusia ini adalah anak Tuhan yang diyakini sebagai Tuhan, itu sudah mengakar di kalangan bangsa Yunani. Nih, dewa turun ke tengah kita dalam rupa manusia. Mereka menyangka bahwa Paulus dan Barnabas turun ke tengah-tengah mereka di antara awan-awan, nih ya, dan bahwa mereka semacam makhluk ilahi yang berkuasa, yang tidak lebih rendah daripada dewa. Nah, meskipun dalam rupa manusia, gagasan ini tentang pemahaman konsep Tuhan turun ke bumi dalam rupa manusia ya. Gagasan ini sangat sesuai dengan tentang pemahaman Tuhan menurut kepercayaan. Nih, disebutnya apa? Kepercayaan kafir, pagan. Ini kitab Anda yang mengatakan, Pak. Jadi konsep Tuhan turun ke bumi dalam rupa manusia itu sudah ada di kalangan bangsa Yunani. Yang itu konsep adalah ajaran pagan, ajaran kafir, ajaran dewa-dewa yang sudah mengakar di tengah bangsa Yunani. Contoh dewanya banyak.
Nah, pengajaran Anda seperti itu. Kalau orang Yahudi, Yesus yang dikatakan sebagai anak Tuhan ada di muka bumi, itu bukan berarti Yesus itu adalah Tuhan. Tapi maksudnya dia sebagai utusan Tuhan gitu loh. Tapi kalau dituhankan, berarti kiblatnya merujuk kepada pemahaman bangsa Yunani. Ini kalau kita bahas nanti sejarah tentang trinitasnya, menuhankan Yesus di abad kedua, ini lebih seru lagi ini Pak. Makanya ini dikatakan, saya singkat aja di awalnya begini, Trinitas adalah kata Latin berasal dari istilah Platonik kata trias, yang berarti tiga. Kata ini hanya berdasarkan filsafat manusia, bukan berdasarkan konsep Alkitab. Diperkenalkan oleh Tertullianus di abad kedua, seorang penyembah berhala yang kemudian menjadi seorang filsuf dan salah satu dari bapak gereja Katolik. Itu sejarah Trinitasnya. Nanti ada konsep anak Tuhan adalah Tuhan, Yesus itu anak Tuhan, tiga pribadi Tuhan, tapi ketiganya satu, dan seterusnya. Itu panjang Pak kalau kita buka. Ini yang punya sejarahnya, nih sumbernya. Oke. Iya, kalau secara historis dijelaskan semacam itu dan sumber atau literaturnya jelas seperti ini semakin membuka pemikiran saya, wawasan saya. Kalau begitu Ustadz, nama atau penulis yang disebutkan tadi tentang ketuhanan ini ya, Theos, sepertinya tidak ada hubungannya dengan agama Samawi ya. Berarti agama Nggak ada. sekarang ini bukan agama dari langit kalau begitu. Ada. Bapak mau tahu ajaran seperti itu sumbernya dari mana? Coba dijelaskan Ustaz supaya lebih jelas. Kita lagi. buka dari Ensiklopedia Dunia ya. Maksudnya data yang bukan merujuk kepada satu keyakinan atau tendensius atau gimana, enggak. Ini data valid. Ini yang dikatakan tadi, Mbak nih. Tentang konsep yang Bapak tadi turun ke bumi, nih. Ini ada, nanti ada semacam bagannya di sini ada tentang siapa saja mereka dijelaskan juga. Di sini dikatakan nih, jadinya kelompok dewa yang mati dan bangkit kembali juga dikenal sebagai dewa yang mati lalu bangkit. Aduh, kecil banget ya, kelihatan nggak? Bentar. Takutnya dibilang saya ngarang lagi bacanya. Oke, bisa kelihatan mungkin ya. Oh, gini. Nah, nih. Kelompok dewa yang mati dan bangkit kembali juga dikenal sebagai dewa yang mati lalu bangkit, atau dewa yang bangkit adalah konsep untuk mengklasifikasikan sejumlah Tuhan atau dewa dalam mitologi atau agama bumi yang mengalami kelahiran, mati dengan menderita, muncul sebuah gerhana atau peristiwa serupa dalam kematiannya, lalu melintasi alam gaib, ini alam maut, setelah kematian, dan setelah itu terlahir kembali atau hidup kembali dalam sensasi simbolik atau literal. Nah, ini disebutnya sebagai konsep agama bumi. Bukan agama samawi. Sementara ajaran Yesusnya itu samawi alias pewahyuan. Wahyu dari langit, wahyu dari atas yang diterima oleh nabi, nabi itu bukan Tuhan. Tapi kalau ada konsep Tuhan turun ke bumi, dia lahir, dia nanti mati dengan menderita, lalu bangkit kembali, itu disebut sebagai agama bumi. Nah, banyak dewa-dewanya. Tuhan atau dewa dan dewa laki-laki dari figur yang tadi disebutkan itu ada namanya, ada Osiris, Adonis, Tamus, di sini dijelaskan. Nah, sudah disebutkan juga nih tentang daftar dewa yang hidup, mati, terlahir kembali. Ini udah banyak, Pak. Dari seluruh agama bumi itu banyak. Ini ada dari mitologi Aborigin, mitologi Akadia, di Arab ada, Aztec ada, Kanaan ada, Set ada, Yunani ada, semua banyak ada. Ini sudah ada sebelum ratusan tahun, mungkin ribuan tahun sebelum Yesus ada. Sudah ada konsep seperti ini. Makanya nanti ada Yesus yang terakhir, yang
sedikitnya mengadopsi kisah tentang para dewa tersebut. Makanya di dalam sejarah ini, Pak, sejarah konsep Trinitas ini yang tadi saya sebutkan, ini kalau kita lihat ya, ini memang mengadopsi. Mengadopsi. Kenapa dikatakan demikian? Penjelasannya di sini ada. Nih ya, nih. Nih saya baca nih dalam data Trinitas ya yang punya Kristen. Banyak dari para uskup yang membentuk doktrin Trinitas condong pada ilmu Yunani dan nyangkut terus kabel ini ya. Diam dulu kau kabel. Nih. Dan Platonik yang mempengaruhi pandangan kerohanian mereka. Bahasa yang mereka gunakan untuk untuk menerangkan doktrin Trinitas diambil langsung dari ajaran Platonik Yunani. Nih ya, yaitu kata trias yang berarti tiga, yang diadopsi sebagai bahasa Latin Trinitas, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris Trinity. Dengan demikian, ini kabel nyangkut terus, kenapa sih ya? Diam kau. Bentar. Nih, mana tadi? Dengan demikian, ya, Trinitas tidak berasal dari ayat Alkitab. Jadi ajaran Trinitas itu nggak ada. Ajaran tiga Tuhan itu nggak ada di Alkitab. Melainkan dilahirkan oleh ilmu filsafat. Para pakar filsafat Yunani mendapat pengaruh besar dari Plato. Ini sebelum Masehi, 400 abad 4 sebelum Masehi. Yang diagungkan sebagai seorang filsuf terbesar di atas semua filsuf Yunani, ya. Semua filsuf Yunani. Plato telah ditanamkan dengan ilmu Trinitas. Dia percaya bahwa semua agama kuno memiliki tiga Tuhan. Dia kemudian memperkenalkan definisi yang tampak lebih mulus dan bijak. Jadi diperhalus. Konsep Trinitas itu sudah ada dari agama kuno, dimasukkan konsep baru lebih mulus. Itu menunjukkan bahwa Bapa ada segalanya. Nah, di sini diterangkan nih ada tiga Bapa, ada tiga Tuhan, empat Tuhan. Di sini jelaskan. Nah, nih sedikit saya sampaikan sedikit lagi. Perhatikan bagaimana kutipan-kutipan berikut mendokumentasikan kepercayaan kepada tiga Tuhan, ya, di berbagai bagian bumi dan setiap agama dunia kita sejak dulu. Ini sumbernya ada, bukunya ada di Babylon itu ada di India. Contoh India ini kan Puranas, mitologi, salah satu dari kitab-kitab suci Hindu, lebih dari 3000 tahun lalu, berisi ayat-ayat berikut. Di sini tentang ada dewa Wisnu, nih ketiga Tuhan, nih dikatakan ketiga Tuhan ada Brahma, Wisnu dan Siva. Ada konsep seperti itu, ada di Yunani, ada di Mesir, dan di tempat-tempat lain itu ada. Semua ada. Jelas bahwa konsep Trinitas adalah konsep para penyembah. Ya, jelas bahwa konsep Trinitas adalah konsep para penyembah berhala. Oke, masih panjang sebenarnya, cuman takut kelamaan. Jadi seperti itu Pak, tentang ajaran-ajarannya. Kalau kembali ke Yesus, nggak ada konsep kayak gitu, nggak ada. Tidak ada ya. Mantap Ustadz menjelaskan secara historis tentang teologi ini, ilmu ketuhanan. Ternyata para filsuf itu pemikiran mereka itu yang diadopsi ya. Sampai sekarang ini dari Plato, mungkin Aristoteles dan Socrates Bang ya. Juga di situ yang punya andil juga ya. Karena bukan agama samawi, berarti agama bumi. Para pemikir bumi di Yunani, Yunani kuno, seperti yang saya sampaikan tadi, saya belajar filsafat, jadi saya paham tentang Socrates, Plato, dan Aristoteles. Cuman ternyata kami ini tidak mempelajari, kami hanya mempelajari sepihak saja, sepihak tentang kitab kami, sehingga kami terlanjur basah sampai saat ini. Seandainya kami mungkin banyak bertanya atau mempelajari Islam, saya kira akan terbuka pemikiran saudara-saudara saya, teman-teman saya OTN itu ya. Terus terang saya memang sudah agak ragu dengan yang saya yakini sekarang ini. Makanya saya senang dan bersyukur
saya dinaikkan sehingga saya bisa bertanya langsung dan dijelaskan secara langsung semacam ini. Begitu Ustadz. Dengan penjelasan ini sebetulnya sudah gugur ketuhanan Yesus, artinya untuk apalagi kita berbicara panjang lebar tentang salib, penyaliban, dan iblis, kejadian iblis dalam surga. Kalau ilmu dasar saja Tuhannya sudah tidak benar, untuk apalagi kita panjang lebar belajar lagi. Seperti itu. Kan kita ini mencari hanya ada satu Tuhan yang benar di muka bumi ini yang kita sembah. Seperti itu. Kalau satu sudah gugur, untuk apalagi kita mempelajari lagi ajaran-ajaran yang salah itu. Bukan begitu, Ustaz? Iya, Pak, betul. Iya. Minimal itu kan gini ya. Sedikit yang kami ketahui dari teman-teman Kristen yang terbuka pikirannya itu begini, Pak. Pertama, fokus dulu kepada apa yang diucapkan oleh Yesus, pengajaran Yesus. Itu dulu ya, karena kan Yesus itu kan sebagai guru. Lalu, apa yang diajarkan oleh Yesus, orang kalau mengosongkan diri, menerima kebenaran, di situ akan menemukan sebuah pengajaran di mana akan ada estafet kenabian. Dia seorang nabi, jelas. Tapi kalau mau berpikir lebih terbuka, lebih jauh. Kalau Anda mendengar ucapan Yesus, pengajaran Yesus, Anda harus cari penggenapan yang diucapkan oleh Yesus. Selama Anda tidak mencari, artinya Anda tidak percaya terhadap ucapan Yesus. Ini kalau masalah penyaliban, saya sudah tidak mau membahas lagi. Tadi Bapak juga sudah sepakat, itu sudah gugur. Karena kalau dalam versi Al-Quran menyebutkan, Pak, Al-Quran itu dengan kalimat yang sangat singkat padat, tapi jelas. Al-Quran menyebutkan mereka, orang-orang Yahudi itu melakukan tipu muslihat mau membunuh Nabi Isa. Lalu Allah balas tipu muslihat mereka. Dan Allah sebaik-baiknya pembalas tipu muslihat. Siasah dibalas dengan siasah. Lalu balasan dari Tuhan mereka mengimani itu, balasan dari Tuhan terhadap mereka itu, mereka percaya bahwa yang dibunuh itu adalah Nabi Isa untuk disalib. Itu balasan siasat dari Tuhan. Itu sebagai hukuman dari Tuhan. Orang yang mengimani dia mati di kayu salib, itu hukuman dari Tuhan dalam prinsip imannya. Kata Al-Quran. Nah, kepercayaan seperti itu, hukuman itu sudah dibuka kuncinya oleh Nabi yang terakhir. Diingatkan kepada mereka bahwa kalian itu sedang merasakan hukuman Tuhan, maka kalian kembali kepada jalan yang benar. Kalian kalau megang terus prinsip dia yang mati di kayu salib, maka kalian akan terus berselisih karena kalian hanya mengikuti prasangka saja. Buktinya sampai sekarang masih ada perselisihan tentang penyaliban itu. Dan Bapak juga sudah paham. Nah, kembali kepada ajaran Yesus, ucapan Yesus. Minimal nih, didengarkan ajaran Yesus. Misal contoh, umat Islam percaya dia itu nabi yang terakhir untuk Bani Israel. Muslim percaya, Pak. Nah, kitab Anda mencatat, sebagai nabi penutup dia berkata, dia berpesan, kerajaan Tuhan, hukum Tuhan, hak istimewa dari Tuhan akan dicabut dari bangsa Yahudi, diberikan kepada bangsa lain, di mana bangsa itu akan menjalankan perintah Tuhan. Itu kata Yesus. Nah, tentu mestinya kan Bapak kalau mendengarkan ucapan Yesus, kalau sudah dicabut hak istimewa, keistimewaan bangsa Yahudi itu diberikan kepada bangsa yang lain, di mana bangsa itu menjalankan perintah Tuhan, bangsa mana yang menegakkan itu atau yang menjalankan itu? Mestinya dicari. Karena itu ucapan Yesus. Ini saya menarik ya. Atau mungkin Bapak sudah punya jawabannya? Sebelum saya tampilkan data? Bagusnya data, Ustaz. Oke. Saya buka dulu ya, sebentar. Saya buka dulu.
Ini nanti menarik untuk dibahas. Tapi kalau memang Bapak mau berpikir terbuka juga. Oke. Banyak sebenarnya kalimat nubuatan yang diucapkan oleh Yesus itu. Tapi saya sedikit kutip ini dulu. Jadi di sini dikatakan begini nih. Dalam beberapa terjemahan, keterangannya bisa kita temukan hasil kesimpulan. Di sini dikatakan apa? Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Tuhan, kerajaan Allah, akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Ini, kata Yesus. Dari bangsa Yahudi itu mau dicabut. Dari Bani Israel itu mau dicabut. Diberikan kepada bangsa lain, di mana bangsa itu akan menghasilkan buah kerajaan. Oke? Di dalam terjemahan lain dikatakan apa? Nih. Maksud di situ dicabut itu dari bangsa siapa? Bangsa Yahudi. Ini TSI contoh. Karena itu aku beritahukan kepada kalian bahwa hak sebagai warga kerajaan Tuhan akan diambil dari kalian bangsa Yahudi dan diberikan kepada orang bukan Yahudi. Kepada orang yang bukan Yahudi. Atau sebagai umat istimewa dikatakan hak sebagai umat Tuhan dicabut daripadamu, diberikan kepada suatu bangsa yang akan menjalankan perintah Tuhan. Pertanyaannya, bangsa mana yang menggenapi ucapan Yesus ini? Bangsa mana? Mendapat predikat sebagai umat istimewa di hadapan Tuhan, bangsa mana? Yang menegakkan hukum Tuhan, bangsa mana? Yang menjalankan perintah Tuhan, bangsa mana? Oke, saya persilahkan Bapak carikan jawabannya. Tapi izinkan saya menyampaikan ayat Al-Quran. Ketika Bapak membantah, itu hak Bapak. Saya pun tidak paksa. Al-Quran, Nabi kami yang tidak mempelajari kitab Anda, mendapatkan wahyu dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Saya bergetar kalau baca data ini. Disebutkan apa? Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairul lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasikun. Al-Quran menyebutkan wahyu dari Allah. Allah memberikan apa? Kamu adalah umat terbaik. Nih, kamu adalah umat terbaik. Langsung merinding tangan saya. Yang dilahirkan untuk manusia. Kamu menyeru kepada perbuatan yang baik dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Menjalankan perintah Tuhan ini. Dan beriman kepada Allah. Rasulullah Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir mendapatkan predikat sebagai umat terbaik, sebagai yang terbaik dan umatnya sebagai umat terbaik. Di mana akan menegakkan hukum Tuhan. Ketika Nabi Muhammad SAW diutus, maka hukum Tuhan di situ ditegakkan tanpa tebang pilih, tanpa pandang pilih. Siapapun mereka dimusnahkan di sana. Hukum Tuhan ditegakkan dan disebarkan ke seluruh dunia. Sampai sekarang, kerajaan hukum Tuhan masih berdiri. Makanya dikatakan ayat Al-Quran nih. Berikutnya apa? Kok kecil banget ya tulisannya? Di sini dikatakan, seandainya ahli kitab beriman, orang-orang yang mengaku dari kalangan Nasrani beriman kepada Rasulullah, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Baik, karena apa? Ingat, sudah diingatkan. Sayang sekali dikatakan di sini, di antara mereka ada yang beriman, ada yang menerima menjadi mu'alaf, menerima kebenaran Rasulullah, dan sayang sekali kebanyakan dari mereka adalah orang-orang fasik yang membantah ajaran Nabi kami, bahkan menjadi penghujat Nabi kami. Seandainya mereka mau berpikir terbuka, mau waras, mau mendengarkan ucapan Yesus, maka teka-teki itu dijawab oleh Nabi kami. Nabi kami dengan wahyu dari Allah mendapat predikat sebagai umat terbaik. Ini boleh Bapak tolak karena Anda bukan Muslim. Tapi kalau saya tanya kepada Anda, ya, tanya kepada Anda, siapa yang mendapat predikat umat terbaik setelah dicabut dari bangsa Yahudi berdasarkan nubuatan Yesus? Sepengetahuan saya sampai detik ini belum ada.
kalau melihat merujuk kita dengan referensi di kitab saudara tadi, ayat yang dibacakan itu ya, kalian adalah umat yang terbaik, berarti kerajaan itu diserahkan kepada umat Muhammad atau umat Islam. Iya dong, menegakkan hukum Tuhan. Iya, karena bangkai-bangkai yang ada pada masa lalu itu sudah tidak ada, kecuali yang ada di Islam sekarang nih. Contoh kitab suci. Injil itu asli di mana? Taurat asli di mana? Zabur di mana? Tapi Al-Quran sampai saat ini, kalau saya melihat orang-orang Muslim itu Terjaga. kalau pergi ngaji itu bawa kitab itu, tapi kitab selain itu mana? Karena Ustadz tadi mengatakan sampai sekarang masih ada. Yang masih ada itu di Muslim itu ada ya. Artinya ini lagi menggugurkan lagi keyakinan kami tentang yang kami yakini ini. Dan diperkuat dengan ayat tadi, kalian umat yang terbaik. Ya. Pertama begini Pak, saya perkuat datanya ya. Kalau masalah itu tadi nanti kitab Anda sendiri pun sudah mengatakan memang pena palsu sudah merubah firman Tuhan, itu banyak dirubah-rubah, makanya sudah tidak murni. Kalau umat Islam menyikapinya, barometernya adalah Al-Quran. Kalau itu masih sejalan informasinya dengan Al-Quran kebenaran, ya bisa kami terima. Kalau bertentangan, ya kami tolak. Karena kami barometernya adalah firman Tuhan Al-Quran. Nah, tentang itu sebenarnya Pak, kalau kita melihat kenapa itu merujuk kepada Bani Ismail, kepada Nabi Muhammad SAW yang keturunannya atau nasabnya, kakeknya terhubung kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, itu terjaga di dalam sirah nabawiyah. Ada. Nah, coba gini Pak ya, saya buka dulu nih di dalam kitab ini contoh. Ini nubuatan Tuhan, ini Kejadian 17 kitab Anda, ya kan, tentang Abraham kepada keturunannya Ismail. Ini disebut Ismail. Tentang Ismail, ini kan ya, aku telah mendengarkan permintaanmu, berarti permintaan Abraham. Dikatakan apa di sini? Ia akan ku berkati, ku buat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakkan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Dari keturunan Abraham, dari jalur Nabi Ismail. Tadi kan kalau bangsa Yahudi itu kan keturunan Bani Israel. Ya, Israel dengan Ismail itu satu ayah nanti, satu kakek, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, untuk keturunan Ismail di sini akan dijadikan bangsa yang besar dan akan membuahkan raja, dan dia dijadikan bangsa yang besar. Akan diberkati. Sekarang kita lihat Pak, siapa keturunan dari Ismail yang menjadikan atau mendirikan sebuah kerajaan atau sebuah hukum Tuhan atau menjadikan bangsa yang besar sehingga bangsa itu menjadi dihormati, menjadi terpandang, yang sebelumnya adalah bangsa terpuruk atau bangsa jahiliyah? Tidak ada yang lain kecuali Nabi Muhammad SAW. Gak ada Pak. Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, terlahir, bangsa Arab itu bangsa yang berada di keterbelakangan. Bangsa yang disebutnya juga sebagai bangsa jahiliyah. Kebiasaan-kebiasaan buruk orang-orang terdahulu ada di sana. Tapi ketika Nabi Muhammad diutus, maka terangkat derajatnya bangsa Arab dan menjadi bangsa yang besar sampai sekarang. Artinya, yang menggenapi dari keturunan Ismail ini menjadikan bangsa yang besar berawal dari Rasulullah SAW diutusnya menjadi seorang nabi. Makanya tadi Yesus berkata, dicabut dari bangsa Israel, diberikan kepada bangsa yang lain. Bangsa itu menjalankan hukum Tuhan, dijadikan umat istimewa dan dijadikan bangsa yang besar. Terbukti sampai sekarang. Gitu Pak.
Kalau mau ke bangsa lain, bangsa mana Pak? Yang meneruskan ketentuan hukum Tuhan dari Rasulullah. Wah, banyak nanti hukum-hukumnya dijelaskan, cuman kepanjangan. Makanya saya bilang, oke lah dibantah yang tadi itu adalah kepada Nabi kami, tapi pertanyaan saya, lalu bangsa mana yang menggenapinya? Kan gitu. Kalau tidak ada, berarti Yesus bohong dong. Tidak terbukti. Nah, seperti itu. Ya, Ustaz, kenapa tadi saya mengkorek-korek isi otaknya Ustadz itu tentang teologi, karena ini dasar utama kita menjalankan perintah Tuhan kita. Kalau secara teologi kita bahas sudah gugur salah satu Tuhan itu, maka kita harus kembali ke Tuhan yang benar, salah satu Tuhan ini. Jadi Ustadz, untuk selanjutnya ini seandainya belum lat, saya mau pingin belajar lagi tentang pra Islam, pra Muslim, dan di Muslim atau di Islam. Ini saya belajar tentang itu, mungkin di lain waktu, karena waktu kita barangkali sudah lat Ustadz, atau bagaimana Ustadz? Nggak apa-apa, Bang Van Halen. Siap. Mungkin kasih kesempatan yang lain dulu. Ustaz Tata kayaknya tertidur. Ini maksudnya masih mau lanjut atau nanti di sesi yang lain? Saya juga kurang menangkap sebenarnya. Kalau memang Bang Van Halen masih ini punya kesempatan untuk bertanya, silakan. Selama itu tidak mengganggu orang-orang di sekitar, artinya masih aman lah. Silakan. Untuk amannya ini masih aman, cuman kalau semakin latkan suara semakin jelas kedengaran karena tidak ada suara lain lagi. Atau begini ya, bagaimana di lain waktu kita jumpa lagi untuk belajar tentang pra Islam dan di Islam. Saya mau belajar lebih lanjut lagi tentang itu. Kalau tadi saya sudah bisa menyimpulkan seperti apa Tuhan, apa keberadaan Allah di Muslim ya, seperti itu. Iya. Gimana Ustaz Alif? Ustaz Tata monitor Ustaz. Tidur Ustaz. Ustaz Tata tidur. Kang Rito? Sudah. Bang Baan? Sudah pada ngantuk juga teman-teman di Muslim. Supaya lebih fit juga, semangat juga kita mengeluarkan Kalau saya belum ngantuk Pak. Kalau masih ada unek-unek yang mau disampaikan Bang Van, silakan hubungan Ustadz Alif. Beliau juga ketua umum dari Apologet Islam Indonesia. Nggak usah disebutkan gitu. Ya nanti kalau begitu kita jumpa di lain waktu, karena saya lihat ini narasumber ini cuma Ustaz Alif saja dengan hostnya ini yang lagi bangun, yang lain mungkin tidur karena juga waktu. Kita jumpa lagi. Saya sudah kalau sama saya mah Pak aman-aman aja, mau sambil teleponan nggak ada orang lain juga ayo saya. Sampai subuh nggak apa-apa, nggak ada apa-apa, nggak masalah. Pada prinsipnya begitu kalau kita ini. Apalagi kan menyampaikan sebuah kebenaran kan gitu. Karena yang kami ketahui, makanya ya sejauh yang kami teliti dari tadi yang kita sampaikan, sayang sekali dari teman-teman Kristen itu hanya mengandalkan lebih kuatnya itu pada doktrin apa yang disampaikan, tapi tidak mempelajari lebih jauh isi kitabnya. Kan di situ. Makanya terutama menjadi ajaran Yesus, yang menjadi ajaran Yesus, pengajaran Yesus. Bayangkan gini loh Pak, bayangkan gini ya, Yesus itu ada di tengah Bani Israel, mengajar itu cuma 3 tahun lah, baru 3 tahun. Ini secara logika, kalau itu pengajaran akan menjadi sebuah acuan bagi seluruh umat manusia, kira-kira cukup nggak sih ngajar 3 tahun? Nggak cukup loh Ustaz.
Kan Yesus berkata, masih Cara logikanya banyak, nggak cukup. masih banyak yang ingin aku sampaikan gitu, Ustaz. Iya, makanya Yesus berkata, nggak cukup. Kalau kita sekolah belajar 3 tahun itu baru tingkat apa? Kan gitu. Untuk tingkat lokal bangsa Bani Israel sendiri, bangsa Yahudi itu belum cukup. Makanya mohon maaf, kalau konsep yang diimani sebagai orang Kristen sekarang itu tidak laku di tengah bangsa Yahudi. Karena belum mempan bagi mereka. Bangsa Yahudi nerima Yesus utusan Tuhan aja masih berat, masih nggak mau. Makanya Yesus dituduh hasil jinah lah, dituduh melakukan sihir lah. Baru 3 tahun itu. Padahal dia mengaku, aku diutus hanya untuk Bani Israel. Dia bilang seperti itu kan. Tugas dia masih banyak, tapi memang belum sanggup mereka, nanti ada ajaran lain. Makanya Nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW itu mengajar kepada umatnya, itu selama 23 tahun. Artinya 23 tahun itu sudah sangat kokoh. Prinsip yang dipegang itu kokoh, karena sudah mateng. Levelnya mungkin sudah, kalau pendidikan itu apa itu? Dokter sudah seperti apa itu? Tauhid, prinsip keimanan ketuhanan sudah kokoh. Ditanamkan selama 8 tahun, 10 tahun. Tentang Tuhan, kokoh. Pengajaran, kokoh. Kenapa 23 tahun? Dan itu ketika disebarkan kemana-mana, tetap berdiri kokoh. Hukum Tuhan, keadilan tegaknya hukum Tuhan, aturan Tuhan, walaupun disampaikan ke Indonesia, tetap sejalan dengan apa yang disampaikan. Isi ayatnya tetap seperti apa yang dilantunkan oleh Nabi kami. Karena kuat pengajarannya. Makanya tidak masuk akal kalau Yesus Tuhan untuk seluruh manusia katanya. Sebagai Tuhan, lah bangsa Yahudi aja nolak. Seandainya ini Yesus itu Tuhan beneran, berarti Yesus itu Tuhan yang gagal. Karena dia tidak mengkristenkan orang Yahudi. Kampung halamannya aja tertolak. Pengakuan dia diutusannya untuk domba yang hilang dari Bani Israel, berarti seandainya Kristen itu benar, ini mohon maaf ya kita diskusi ya. Seandainya Kristen itu benar, mestinya itu di tempat kelahirannya, di tempat dia mengajar, berdakwah, itu sudah menjadi pengikut dia semua. Kalau dia itu Tuhan. Seandainya dia itu ya itu bukan Tuhan. Kalau dia diyakini Tuhan, jadi dia gagal. Misinya gagal, misi Tuhan gagal. Malah mati di tangan bangsa Yahudi. Tapi oke lah, makin panjang nanti. Gitu Pak. Iya. Semakin semakin rancu lagi nanti. Ketuhanannya sudah gugur, ngapain kita penebusan dosa lagi yang kita bicarakan di tiang salib. Iya. Itu dia. Ada Bang Deddy Miswar, Abah Deddy Miswar di bawah Ustaz Alif. Nyimak. Ada kebenar. Assalamualaikum Mbah Deddy Miswar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau begitu narasumber Ustadz, kita pending dulu. Nanti kalau live akan saya coba naik lagi. Saya akan belajar lagi. Sudah mendekati ini pra ke Muslim gitu, pelajaran yang akan saya pelajari nanti ya. Masih dalam suasana edukasi semacam ini, dan edukasi malam ini saya sudah terbuka dan banyak yang ganjil, yang tidak masuk di akal kita, akal pikiran kita, karena potensi yang ada pada diri manusia itu kan akal budi manusia itu yang harus kita gunakan. Tapi setelah saya gunakan dengan pencerahan para ustadz di sini, banyak sekali yang di luar nalar sebagai manusia yang sehat, seperti itu. Kalau seperti saya mengecualikan dulu yang namanya dogma ya, doktrin dari yang kami muliakan itu pendeta ya, kita kecualikan dulu itu, maka akan masuk ilmu-ilmu yang disampaikan semacam ini, dan itu sesuai dengan akal memang. Jadi saya mengucapkan terima kasih ini Sama-sama Pak.
Ya, semoga tidak bosan, walaupun kita berbeda keyakinan, uh, tidak bosan memberikan edukasi kepada kami. Dan ingat, saya tidak seperti Oten yang lain, seperti di awal tadi saya lihat saling menghujat saja. Itu tidak memberikan edukasi, sementara umur ini semakin tua, kita hanya saling menghujat saja, tidak ada titik temu yang kita dapatkan di sini. Padahal tujuan kita hidup ini kan mau selamat gitu. Kalau saling menghujat saja bukan keselamatan yang didapat, tapi malah kehancuran, sementara hubungan kita saja nanti akan putus, seperti itu. Siap, siap. Pak, izin tanya dong, dari yang tadi kita bahas, kira-kira nih Pak Van ini masih meyakini Tuhan turun ke bumi dalam rupa manusia? Kalau melihat penjelasan tadi itu gugur sudah, Ustaz. Iya. Saya seperti yang saya sampaikan di awal, saya menggunakan akal sehat saya ya. Saya harus jujur menyampaikan itu. Siap Pak. Ya, Pak Van, besok boleh Pak Van naik ke sini lagi. Ya, ada masih dengan Ustadz Alif, Ustadz Tahta. Ini Kak Dito juga mantan Katolik juga, mantan Kristen, Bang Van. Yang di bawah Van ini, Kang Dito yang di bawah ini. Saya tidak suka kalau rame ada saling menghujat, itu tidak sempat kita mendapatkan edukasi seperti itu. Makanya saya pilih aja. Semalam itu saya naik di roomnya itu Kuba hijau. Iya, ini Ustadz Tahta ini, kan Ustadz Tahta biasanya kajiannya. Ini Ustadz Tahta yang ada di bawah ini. Tapi saya naik langsung rungkat karena barusan selesai teman-teman lain situ diskusi, saya baru bisa naik. Ketika saya naik ternyata sudah mau rungkat, dan saya memang agak lag supaya identitas saya, keluarga besar saya tidak bisa melihat. Dikhawatirkan ada yang nonton, mereka masih monitor, sehingga jangan sampai belum tercapai apa yang saya inginkan, sudah terbongkar oleh mereka, seperti itu. Ustadz Tahta sudah ketiduran teman-teman, mungkin beliau sibuk di rumahnya lagi buat studio. Oke, gimana Bang Van Evan? Bisa di ini mungkin kesimpulan dari apa yang didiskusikan dari tadi sejak awal? Iya, barangkali sebelum saya pamit turun, saya bisa memberikan satu resume, satu kesimpulan bahwa apa yang telah terjadi malam ini di room ini, diskusi dua arah antara saya Oten dan saudara saya Muslim, Ustadz Alif. Saya sangat semua doktrin-doktrin itu kayaknya terkikis, hilang dengan kejadian malam ini. Dan di roomnya Ustadz Kuba Hijau itu, saya di sana menyampaikan bahwa saya tidak lagi ke gereja, karena kalau saya ke sana nanti saya termakan lagi yang namanya dogma di sana, doktrin, sehingga ilmu-ilmu yang benar yang saya dapatkan bisa nanti tergoda lagi oleh rayuan-rayuan setan, begitu ya, rayuan setan, sehingga membuat saya tertunda lagi apa yang saya ingin capai sebetulnya. Saya kira kesimpulan saya itu saja. Saya tidak mengulangi lagi apa yang disampaikan tadi. Saya kira kita sudah sama memahami semua itu hasilnya apa yang
kita diskusikan, dan saya menerima semua apa yang disampaikan tadi, dan itu memang tidak ada lagi kekeliruannya. Walaupun ada kelirunya, itu kita mungkin salah menafsirkan atau salah menyampaikan atau salah mendengar, kurang memahami. Tapi kalau itu sudah berdasarkan dalil, maka tidak bisa lagi kita membantah lagi ya. Saya menggunakan dalil di kitab saya, semua terbantahkan sudah. Dan bukan cuma di sini yang saya takuti, saya menonton saja teman-teman saya, Oten itu, memperlihatkan, menyampaikan dalil di room para api itu, saya nonton dari bawah, semuanya itu gugur. Pada akhirnya mereka dengan gugur itu berakhir dengan penghujatan. Itu yang saya tidak terima. Tapi kesimpulannya semua gugur, dan saya menggunakan akal yang sehat. Saya pikir memang seperti itu kejadiannya. Tidak bisa kita bantah lagi. Saya kira demikian kesimpulan saya buat semua. Barangkali saya melihat dulu. Nanti insyaAllah kita sambung lagi. Mantap, iya. Terima kasih Bang Van. Sebelum Ustaz Alif menutup dengan closing statement, mudah-mudahan Bang Valen dapat segera mendapat hidayah. Tetapi ingat bahwa Islam itu tidak pernah memaksa orang-orang di luar Islam untuk memeluk agama. Sesuai dengan firman Allah, itulah ikraha fiddin, tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam. Hanya kemudian mudah-mudahan Bang Valen bisa dicerahkan dengan adanya diskusi seperti ini, dan kemudian doktrinnya mulai terkikis dan menemukan jalan yang hak, yaitu kebenaran Islam. Silakan Ustaz Alif kalau mau closing statement Ustaz. Sebagai penutup dari diskusi ini, Ustaz Alif, silakan Ustaz. Oke. Sebentar, aku barusan lagi jalan. Baik, kita ini hanya menyampaikan apa yang menjadi perintah dari Rasulullah SAW. Host, aku nggak pakai headset, suaranya jelas nggak, Host? Jelas banget. Oh, jelas banget, alhamdulillah. Bahwa pertama Rasulullah berpesan, balighu anni walau ayah, gitu kan. Sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat. Jadi apa yang tertulis termaktub di dalam Al-Quran kami sampaikan, terutama bagi saudara kita yang memang haus akan kebenaran yang sejati, haus akan kebenaran firman Tuhan dari Sang Pencipta, yang murni memang tidak tercampur oleh pemikiran manusia. Selebihnya, sebagaimana di dalam Al-Quran disebutkan bahwa al-haqqu min rabbikum, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Faman syaa falyu'min, kamu mau menjadi orang beriman silahkan. Faman syaa falyakfur, atau mau jadi orang kafir juga silahkan. Mengingkari firman Tuhan silahkan. Itu hak masing-masing. Kita ini hanya menyampaikan kebenaran, kan gitu ya. Hanya menyampaikan kebenaran. Cuma Al-Quran menyebutkan inna atadna lidzolimina naro. Allah itu menyediakan bagi orang-orang yang menolak kebenaran tersebut, yaitu sebuah kasur yang di dalam api neraka, kan gitu ya, tempat kembalinya. Jadi silahkan diambil masing-masing, pilih jalannya masing-masing, kan gitu. Mau jadi beriman atau mau jadi orang yang tidak beriman, itu kembali kepada yang bersangkutan. Kami Muslim tidak ada paksaan, karena qad tabayyana rusdu minal ghoy, tidak ada paksaan di dalam memeluk Islam, karena sudah jelas perbedaannya, mana itu kebaikan yang benar dan mana itu adalah keburukan, kan gitu. Seperti yang sudah kita bahas. Mungkin gitu saja. Namun doa kami adalah doa kebaikan, sebagaimana Nabi kami ketika bertemu dengan orang-orang atau mengirim surat kepada orang baik, maka beliau katakan, assalamu ala manittaba'al huda, keselamatan bagi orang yang mau mengikuti petunjuk dari Sang Pencipta. Seperti itu kita doakan. Semoga Bapak mau menggapai, menerima apa itu yang menjadi petunjuk atau hidayah dari Allah. Kan gitu, itu hanya doa kami. Karena Allah mengajak manusia ke dalam
kampung keselamatan yaitu surga. Wallahu yad'u ila daris salam. Allah mengajak manusia ke dalam keselamatan. Oke, terima kasih. Mohon maaf juga Bapak Van kalau ada kata yang kurang berkenan. Selebihnya saya serahkan lagi kepada host. Silahkan. Ya, terima kasih Ustaz Alif, terima kasih Bang Van Halen ya atas diskusi edukasinya mulai dari awal sampai ending di 23.45 ya pukul hampir jam 12 malam. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bang Van Halen, dapat pencerahan, penonton juga yang di bawah teredukasi. Ya dari saya, semoga Bang Valen akan segera mendapat hidayah dengan apa yang dia cari sendiri. Beliau cari sendiri suatu kebenaran dan menemukan Islam adalah agama yang betul-betul diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah, Inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang aku ridhoi adalah agama Islam. Begitu mungkin Bang Valen, karena sudah sampai di hampir jam 12 malam, kita merapat ke Gurunda Ustadz Alif. Langsung ditutup saja karena teman-teman di bawah juga Ustadz Tahta, Kang Dito, Bang Baal kayak sudah tidur. Silakan Ustadz Alif tutup dengan kafaratul majelis. Saya tutup komal ini, besok kita jumpa lagi. Mungkin Bang Van Halen juga bisa naik di komal ini. Dengan catatan saya mohon maaf kalau memang tadi Bang Van Halen menyimak antara diskusi ada hujatan-hujatan dari teman-teman non muslim. Ini komal saya, Bang Van Halen ternyata menyimak. Ya setelah diturunkan oleh Ustadz Alif tadi dua-duanya, Bang Van Halen baru berani naik. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf kalau memang ada kekurangan. Ustadz Alif silakan Ustadz Alif, sekalian ditutup. Oke. Baik, terima kasih. Oh iya, tadi kalimat Rasulullah itu dilanjut dengan kalimat aslim taslima. Masuklah kalian ke dalam Islam maka kamu akan selamat ya. Tadi terpotong saya lupa. Oke, seperti yang dipesankan oleh host, terima kasih semua yang sudah menyimak di TikTok maupun di YouTube dan semua channel-channel yang melive-kan diskusi ini. Kita tutup sesi kali ini, kita lanjut ke sesi berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu